Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranti Rana Sapitri. Saya dari kelas SD 24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis ABK di sesi kelima, yaitu mata kuliah inklusif. Nah, di sini tujuan perkuliahannya yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis ABK. Selanjutnya, manusia mampu mengklasifikasikan jenis-jenis ABK. Di sini ada pengertian anak berkebutuhan khusus. Nah, itu anak yang memiliki karakteristik khusus. Ini ada pengertian anak berkebutuhan khusus menurut Hayward 2006. Anak berkebutuhan khusus sebagai anak dengan karakteristik khusus berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus itu juga bisa dilihat dari kan tadi menurut Hayward tidak selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Jadi, misalkan anak dengan gangguan penglihatan, kan seperti tunanetra itu gangguan fisiknya terlihat. Nah, kalau misalkan yang anak punya kecerdasan istimewa yang disebut gifted, itu kan dilihatnya dari intelektual ya, nggak bisa dilihat secara fisik gitu. Walaupun fisiknya sehat, kayak fisiknya kayak kita biasa kayak gini, cuman dari intelektualnya aja yang keganggu. Kalau menurut UNESCO, anak berkebutuhan khusus itu yang memerlukan pendidikan khusus yang dilakukan di sekolah khusus ataupun sekolah pada umumnya. Kekhususan dari anak yang berkebutuhan khusus ini tergantung pada definisi tiap-tiap negara gitu. Jadi anak berkebutuhan khusus itu anak yang mempunyai kebutuhan khusus yang bukan kekurangan tapi hambatan kayak gitu. Penyebab anak berkebutuhan khusus itu kan ada dua, ada dari personal atau biologis atau dari lingkungan, yang sosial gitu. Faktor personal yang genetik itu kan ada 3, dari prenatal, pasnatal, sama postnatal. Prenatal itu kan sebelum kelahiran, jadi bisa jadi faktornya pas si ibunya hamil. Nah, ibu ini lagi stres terus makan obat yang berbahaya lah untuk si janin, atau obat-obat yang emang nggak dianjurin sama dokter karena si ibunya stres, jadi beli obat warung kayak gitu. Kedua yaitu di natal saat kelahiran. Nah, bisa jadi dari pas proses persalinannya sangat lama, bisa jadi pas ketubannya pecah, si ibunya nggak bisa ngedorong si bayi tersebut, atau pas ketuban pecah si bayinya kurang oksigen, menyebabkan si anak itu ada trauma kepala, atau pas kelahirannya itu prematur. Kan kalau prematur si perkembangannya itu kurang ya, jadi nggak sempurna lah kayak gitu. Nah, yang terakhir yaitu postnatal. Nah, postnatal ini setelah kelahiran bisa dari cedera otak atau infeksi otak. Bisa juga si anak ini dikasih makan kayak food kayak gitu, masa kan bayi dikasih makan kayak gitu ya, atau dari si ibunya makannya tidak teratur, jadi makannya makanan yang instan, tidak sehat kayak gitu. Terus bisa juga si anak ini keracunan pas masa awal pertumbuhan kayak gitu.
Nah, itu juga bisa menyebabkan si anak ini berkebutuhan khusus. Di sini ada anak yang termasuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu anak tunanetra. Tunanetra ini anak dengan gangguan penglihatan. Jadi si anak ini mempunyai hambatan di fungsi penglihatannya, di buta gitu. Tapi di sini ada buta permanen sama yang buta sementara. Nah, yang buta permanen sehingga mereka tidak bisa melihat secara udah buta permanen aja gitu, jadi gak bisa diobatin gitu kalau misalkan buta permanen. Nah, beda lagi sama yang low vision. Ini ada kayak penglihatannya buta-buta sedikit, kayak agak buram lah gitu. Nah, ini bisa disembuhkan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tunarungu dan tunawicara. Tunarungu dan tunawicara ini kayak sepaket gitu ya. Nah, tunarungu ini gangguan dengar. Kalau misalkan si anak ini tidak bisa dengar, otomatis si anak ini nggak bisa bicara, dampak pada berbicara. Nah, gimana pembelajaran anak tunarungu ini sama anak tunawicara? Nah, anak tunarungu ini membutuhkan alat bantu dengar kayak gitu yang tertempel di telinga. Nah, pembelajaran mereka itu menggunakan bahasa isyarat, menggunakan video. Si pembelajaran anak tunarungu dan tunawicara ini sama seperti anak biasa pada umumnya. Hanya saja mereka tidak bisa mendengar dan berbicara saja. Kalau misalkan kecerdasan intelektual sama yang lainnya sama seperti anak pada umumnya. Nah, yang selanjutnya ada tunadaksa. Tunadaksa ini anak dengan gangguan gerak, yaitu cacat pada kelainan sistem atau otot atau tulang, atau mereka gak bisa berdiri. Hambatan ini disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan, atau juga bisa dengan dari bawaan lahir, jadi membutuhkan bantuan alat bantu gitu. Nah, tadi kan udah di kemampuan anak dengan keterbatasan fisik. Nah, sekarang anak dengan keterbatasan kecerdasan atau intelektual. Nah, di sini ada slow learner atau yang kita kenal dengan anak tunagrahita. Nah, anak slow learner ini memiliki fungsi intelektual yang di bawah rata-rata kayak gitu. Kecepatan belajarnya ini lebih lambat. Jadi, mereka membutuhkan kurikulum yang disesuaikan dengan intelektual mereka. Seperti anak slow learner atau anak tunagrahita ini, pembelajarannya itu berulang. Mereka hanya fokus kepada satu pembelajaran di matematika tentang penjumlahan kayak gitu, tentang penjumlahan. Nah, misalkan penjumlahan ini 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, mereka harus difokuskan, ya sudah difokuskan ke sana saja, soalnya fokus mereka hanya satu, seperti itu. Di yang tadi kan ada tunagrahita. Di sini ada anak dengan kecerdasan atau IQ-nya di atas rata-rata gitu, melebihi anak biasa. Nah, di sini anak yang berkebutuhan khusus disebut gifted. Anak gifted ini mereka memiliki kemampuan yang menonjol kayak gitu. Nah, mereka ini membutuhkan kurikulum dan pengayaan materi diferensiasi agar potensinya tidak terhambat oleh kecepatan kelas yang reguler seperti itu. Nah, terus di sini ada anak yang kesulitan belajar ya. Kayak misalkan contohnya ada anak disleksia. Disleksia ini anak dengan kebutuhan dan kesulitan membaca.
seperti terbata-bata atau sulit memahami. Yang selanjutnya ada disgrafia. Disgrafia ini anak kesulitan menulis. Bisa jadi nulis anaknya harus nulis B tapi dia nulis D kayak gitu. Jadi si huruf-huruf ini kebalik-kebalik. Nah, yang selanjutnya ada diskalkulia. Diskalkulia ini anak dengan kebutuhan sulit berhitung. Nah, mereka membutuhkan metode pengajaran yang multisensorik yang khusus kayak gitu. Nah, terus di sini ada anak yang ADHD yang anak hiperaktif kayak gitu. Dia membutuhkan pemusatan perhatian. Nah, di sini mereka membutuhkan manajemen perilaku, membutuhkan dukungan mengelola fokus. Jadi misalkan di satu kelas ini ada anak ADHD, satu kelas ini yang lainnya biasa, yang satunya ada anak ADHD. Nah, anak ADHD ini bisa ditaruh duduknya di paling depan, temenin oleh anak yang bisa mengolah emosi dia untuk tetap berdekatan dengan anak ADHD ini. Jadi agak ke kontrol. Nah, yang terakhir di sini ada anak autisme. Nah, anak ini yang mengalami gangguan perseptif yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial, komunikasi, dan juga perilaku. Anak autisme ini menunjukkan pola perilaku yang repetitif. Jadi mereka punya kepekaan berlebihan terhadap sensori kayak cuaca, cahaya gitu. Jadi dapat terganggu. Mungkin itu saja dari pengertian dan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.